Hai, di sini saya akan membuat video mengenai penyakit yang disebut dengan ulcus diabeticum. Apakah kalian tahu apa itu ulcus diabeticum? Ulcus diabeticum berawal dari seseorang terkena penyakit diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan kencing manis. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Jadi, apabila seseorang sudah terkena diabetes mellitus, resiko untuk terkena ulcus diabeticum sangatlah tinggi. Ulcus diabetik merupakan salah satu bentuk dari komplikasi kronik penyakit diabetes mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Ulcus diabetik merupakan luka terbuka pada permukaan kulit akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah di tungkai dan neuropati perifer akibat kadar gula darah yang tinggi sehingga penderita sering tidak merasakan adanya luka. Luka terbuka dapat berkembang menjadi infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Ulkus pada kaki penderita diabetes mellitus yang telah berlanjut menjadi pembusukan memiliki kemungkinan besar untuk diamputasi. Untuk penyebab dari luka diabetes mellitus, yang pertama yaitu diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy merupakan salah satu manifestasi dari diabetes mellitus yang dapat menyebabkan terjadinya luka diabetes. Pada kondisi ini, sistem saraf yang terlibat adalah sistem saraf sensori, motorik, dan otonom. Neuropati perifer pada penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kerusakan pada serabut motorik, sensoris, dan otonom. Yang kedua ada peripheral vascular disease. Pada peripheral vascular disease ini terjadi karena adanya arteriosklerosis dan aterosklerosis. Pada arteriosklerosis terjadi penurunan elastisitas dinding arteri, sedangkan pada aterosklerosis terjadi akumulasi plak pada dinding arteri berupa kolesterol, lemak, sel-sel otot halus, monosit, fagosit, dan kalsium. Faktor yang mengkontribusi antara lain perokok, diabetes, hiperlipidemia, dan hipertensi. Yang ketiga ada trauma. Penurunan sensasi nyeri pada kaki dapat menyebabkan tidak disadarinya trauma akibat pemakaian alas kaki. Trauma yang kecil atau trauma yang berulang seperti pemakaian sepatu yang sempit menyebabkan tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ulserasi pada kaki. Dan yang keempat ada infeksi. Infeksi adalah keluhan yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Infeksi biasanya terdiri dari polimikroba. Hiperglikemia merusak respon imunologi. Hal ini menyebabkan leukosit gagal melawan patogen yang masuk. Selain itu, iskemia menyebabkan penurunan suplai darah yang menyebabkan antibiotik juga efektif sampai pada luka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas patofisiologi ulkus diabetik. Ulkus diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi dan neuropati diabetik merupakan salah satu faktor yang paling berperan. Menurunnya input sensorik pada ekstremitas bawah menyebabkan kaki mudah mengalami pembukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati, baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Di samping neuropati perifer, angiopati diabetika merupakan faktor yang paling sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada penderita. Manifestasi mikroangiopati tampak sebagai obstruksi pada pembuluh darah besar yaitu arteri infrapopliteal dan terganggunya sirkulasi darah kolateral. Hal ini menimbulkan penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease pada ekstremitas bawah. Peripheral artery disease sendiri merupakan faktor risiko yang meningkat kejadian ulkus diabetik terinfeksi atau diabetic foot infection. Sedangkan akibat dari mikroangiopati adalah penebalan membran sel kapiler dan disfungsi endotel yang mengganggu pertukaran nutrien dan oksigen sehingga terjadinya iskemia di jaringan. Neuropati perifer merupakan faktor predisposisi yang paling awal muncul, meliputi disfungsi sensoris, otonom, dan neuropati motorik.
Gangguan saraf sensoris menyebabkan menurunnya sensasi nyeri sehingga kaki penderita diabetik dapat dengan mudah mengalami perlukaan tanpa disadari. Disfungsi autonom menyebabkan perubahan aliran mikrovaskular dan terjadinya arteri vena samping, sehingga mengganggu perfungsi kejaringan, meningkatkan temperatur kulit, dan terjadinya edema. Selain itu, kaki penderita menjadi kering dan mudah timbul visura karena menurunnya fungsi kelenjar keringat sehingga cenderung menjadi hiperkeratosis dan mudah timbul ulkus. Neuropati motorik menyebabkan kelemahan otot sehingga terjadinya miomekanik abnormal pada kaki dan menimbulkan deformitas seperti hamertos, klautos, dan sarkot. Bersama dengan adanya neuropati memudahkan terbentuknya kalus. Sekian video saya mengenai ulkus diabetik. Saya Noviati Dwi Pratiwi. Sekian dan terima kasih.